Selamat pagi. Di bulan Juli yang lalu, Fujifilm merilis kamera X-H2S sebagai jajaran flagship kamera dari Fujifilm. Hari ini, Fujifilm merilis kembali kamera flagship bernama X-H2. Namanya memang hanya dibedakan dengan huruf S dengan kamera di luncuran sebelumnya. Tapi ada hal yang membedakan dari beberapa aspek, salah satunya jika X-H2S menggunakan X-Trans CMOS 5HS dengan stack layer sensor, maka X-H2 ini menggunakan X-Trans CMOS 5HR tanpa stack layer sensor. Namun yang paling menarik, inilah kamera bersensor APS-C pertama dengan resolusi tinggi 40 megapiksel. Seperti X-H2S, kami tidak hanya meluncurkan kamera, dua lensa terbaru juga kami akan perkenalkan. Inilah XF56mm f1.2 RWR, lensa X-series untuk medium focal length. Dan juga lensa untuk kamera GFX GF2035 f4 RWR. Agar tidak terlalu lama, langsung saja kita lakukan unboxing kamera dan lensa terbaru Fujifilm ini. Nah, kamera ini diperuntukkan bagi yang membutuhkan kamera dengan kemampuan resolusi tinggi. Cocok untuk para fotografer yang berkecimpung di dunia komersil, produk, landscape, hingga potret, termasuk video kreator. Fitur menarik lainnya, kamera X-H2 ini dilengkapi dengan fitur Pixel Shift Multi-Shot, di mana kamera ini mampu merekam sampai 160 megapiksel. Nah, ada beberapa aspek yang membedakan antara X-H2S yang rilis sebelumnya. Selain harga, sejumlah fitur pun sedikit berbeda. Namun, kamera ini tetap dirancang sebagai kamera hybrid yang bisa menawarkan kemampuan andal untuk video maupun juga foto. Nah, kita akan langsung melakukan unboxing untuk mengeksplor sejumlah fitur dan keunggulan yang ada di kamera X-H2 ini. Nah, inilah kamera X-H2. Secara desain, eksterior kamera ini sama persis dengan X-H2S. Mulai dari gripnya, lalu vari-angle LCD, sampai sub-LCD yang ada di atas. Nah, kamera ini mengadopsi sensor X-Trans CMOS 5HR dengan prosesor terbaru yaitu X-Processor 5, prosesor yang sama dengan kamera X-H2S. Kamera ini mampu merekam resolusi hingga 40 megapiksel, dan salah satu fitur menarik lainnya tersedia fitur Pixel Shift Multi-Shot yang dapat menghasilkan gambar dengan resolusi 160 megapiksel. Memiliki kualitas dynamic range luas hingga 13 stops, meskipun tidak menggunakan stack layer sensor seperti halnya dengan X-H2S. X-Trans CMOS 5HR pada X-H2 menawarkan ISO minimum normal mulai dari ISO 125 untuk kualitas piksel foto yang lebih halus. Electronic shutternya bisa sampai 1/180.000 detik, cocok untuk memotret subjek yang bergerak cepat. Fitur menarik lainnya adalah fitur Smooth Skin Effect. Fitur ini adalah fitur yang sama dengan kamera GFX, yang membantu tekstur kulit itu menjadi lebih halus, cocok untuk fotografi portrait. Viewfindernya sangat nyaman, dengan pembesaran 0,8 kali dan refresh rate-nya sampai 120 fps. Masih terdapat eye sensor pada viewfindernya, tapi kini dengan respon yang lebih cepat, 0,103 detik. Sekarang ngomongin urusan videonya. Jika X-H2S dirancang sebagai high-speed kamera, X-H2 ini dirancang sebagai high resolution kamera. Namun untuk video, perbedaan fiturnya pun tidak banyak. Untuk fungsi videonya, kamera ini mendukung perekaman hingga 8K 30p, lebih tinggi dibanding X-H2S, yang hanya bisa sampai 6K 30p. Resolusi perekaman pada X-H2 ini juga bisa 4K 60p, Full HD 240p, dengan dukungan format Apple ProRes. Terdapat juga ProRes RAW hingga Blackmagic RAW. X-H2 ini juga mendukung internal recording 4:2 10-bit. Seperti X-H2S, X-H2 ini juga didukung F-Log 2 untuk memudahkan proses post-production.
Durasi rekamnya pun juga sama-sama panjang. Kamera ini juga mendukung digital zoom. Dengan format 4K, kita bisa melakukan zoom digital 2 kali dan menghasilkan gambar 8K dan Full HD dari video 4K. Buat bikin video, kita juga bisa mengandalkan fitur in-body image stabilization-nya. Kita tetap bisa menghasilkan foto bagus dan tajam dalam kondisi low light dengan IBIS hingga 7 stops. Nah, gimana soal baterainya? Baterai bisa tahan pemotretan hingga 680 foto. Jika menggunakan baterai grip, bisa untuk memotret hingga 1760 foto. X-H2 ini mampu merekam sampai 160 menit dengan resolusi 8K 30p pada suhu 25 derajat Celcius. Gak usah takut, kamera ini akan panas untuk proses rekam panjang, karena kamera ini juga bisa dipasangkan dengan aksesoris external fan, seperti halnya dengan X-H2S. Produk kedua yang diperkenalkan Fujifilm adalah lensa XF56mm f1.2WR. Lensa ini cocok untuk foto produk dan potret dengan kualitas bokeh yang sempurna. Yuk, sambil kita unboxing lensa XF56mm f1.2WR ini. Lensa ini sangat minim abrasi kromatik yang membuat foto tidak sempurna. Berkat bilah apertur yang disempurnakan dari 7 menjadi 11, menghasilkan ketajaman dan kualitas optik yang meningkat. Jarak fokus terdekatnya hingga 50 cm. Yang pastinya lagi, lensa ini juga tahan cuaca selain hasil optiknya yang mantap. Buat penyuka foto portrait, pengembangan lensa focal length 56mm ini sangat menarik, terutama dalam soal ketajaman dan keindahan bokehnya. Nah, produk kita yang terakhir adalah lensa Fujinon GF 20-35mm f4 RWR. Lensa pertama ultrawide zoom dengan ekuivalen 16-28mm di ekuivalen 35mm. Kita sambil unboxing dulu untuk lensanya. Nah, lensa ini cukup kompak dengan berat hanya 725 gram. Lensa ini pun lebih ringkas dibanding lensa GF 23mm. Lensa ini pun sudah weather resistant dengan 12 ceiling points. Lensa ini pun juga sudah mendukung resolusi 100 megapiksel dengan jarak minimum distance 35 cm dari objek, yang tetap konstan di seluruh jarak range zoom-nya. Distorsi pada lensa ini pun juga sangat minim, jadi kalau misalnya foto cityscape pun jadi lebih baik dan minim distorsi, seperti foto-foto berikut.